Selamat datang kembali di sesi bedah konsep kita. Hari ini kita punya misi menarik ya. Kita mau bongkar bab 7 dari materi sumber Anda. Fokusnya itu soal segmentasi industri dan keunggulan kompetitif. Kita bakal lihat pemikirannya Michael Porter di buku Competitive Advantage. Intinya gini, kita mau coba pahami gimana sih memecah sebuah industri, bukan cuma pasar ya, tapi industri gitu jadi bagian-bagian strategis atau segmen. Dan gimana cara itu bisa buka jalan buat keunggulan kompetitif yang solid, terutama lewat strategi fokus. Betul sekali. Dan ini bukan cuma teori loh, kenapa ini penting banget buat Anda pahami. Soalnya ya hampir nggak ada lah industri yang sama semua, yang monolitik gitu. Di dalamnya itu pasti ada kantong-kantong atau lingkungan mikro yang beda-beda. Beberapa bagian industri mungkin jauh lebih menarik, lebih profitable atau lebih gampang dipertahankan daripada yang lain. Memahami ini tuh kunci biar kita nggak ya istilahnya salah tempat pas bersaing. Iya, setuju banget. Anda mungkin pernah ya lihat ada perusahaan kok kayaknya jago banget gitu melayani ceruk pasar yang spesifik. Kayak pasar itu buat dia aja gitu dan sukses banget di sana. Nah, seringkali di balik itu semua, itu hasil dari pemahaman mendalam soal segmentasi industri ini. Jadi, ayo kita langsung agak bedah gimana cara kerjanya. Pertanyaan pertama nih yang muncul. Apa sih bedanya segmentasi industri ini sama segmentasi pasar yang mungkin kita lebih sering dengar di konteks marketing? Pertanyaan bagus buat mulai. Keduanya emang kedengeran mirip, tapi cakupannya itu beda secara fundamental. Segmentasi pasar, ya seperti yang Anda tahu mungkin ya, biasanya fokusnya itu di sisi pembeli. Kebutuhan mereka, perilaku belinya, demografinya, gitu-gitu. Tujuannya ya lebih ke arah gimana merancang produk sama pesan pemasaran, biar pas sasaran. Jadi lebih ke siapa sih pelanggan kita dan maunya apa gitu ya? Tepat. Nah, kalau segmentasi industri versinya Porter ini, wah jauh lebih luas. Dia nggak cuma lihat pembeli, tapi juga sisi biaya sama struktur persaingan di seluruh rantai nilai perusahaan, value chain itu. Mulai dari R&D, produksi, logistik, sampai layanan purna jualnya. Ini soal gimana biaya kita berperilaku, ya kan? Pas kita melayani jenis produk yang beda atau kelompok pembeli yang beda lewat cara yang beda juga. Gitu ya. Jadi ini lebih menyeluruh, bukan cuma soal demand atau permintaan, tapi juga soal supply, penawaran, sama efisiensi internal kita juga. Kenapa perlu repot-repot lihat seluas ini? Untungnya apa sih? Untungnya besar. Pertama, ini bisa nunjukin segmen mana yang punya daya tarik struktural lebih tinggi. Maksudnya segmen mana yang secara bawaan lebih untung. Mungkin karena persaingannya lebih santai, atau hambatan masuknya tinggi, atau kekuatan tawar kita lebih bagus di situ. Kedua, dan ini penting banget, analisis ini bisa membuka mata kita soal potensi trade-off, atau bahkan konflik gitu ya, pas perusahaan coba layani banyak segmen sekaligus pakai mesin atau rantai nilai yang sama. Bisa jadi rantai nilai yang paling pas buat segmen A, malah nggak efisien buat segmen B. Nah, paham ini tuh bisa buka cara-cara baru buat segmentasi yang lebih cerdas. Ujung-ujungnya ya bangun keunggulan kompetitif yang susah ditiru pesaing. Oke. Konsepnya mulai kebayang nih. Ini bukan cuma, bagi-bagi kue pasar, tapi benar-benar memahami peta persaingan industrinya secara utuh. Nah, kalau kita mau mulai petakan segmen-segmen ini, startnya dari mana? Apa yang kita cari sebenarnya? Variabel apa gitu yang penting? Intinya gini, kita cari perbedaan. Perbedaan yang fundamental antar produk atau antar pembeli yang punya dampak ke struktur persaingan atau ke cara kita jalanin bisnis di rantai nilai. Ingat kata kunci dari Porter. Segmen yang relevan secara strategis itu muncul dari kombinasi perbedaan kebutuhan pembeli dan perbedaan perilaku biaya buat memenuhinya. Nah, ini yang bikin beda dari sekedar lihat preferensi pelanggan aja. Jadi ada dua sisi ya. Apa yang pasar mau, sama berapa ongkos spesifik buat ngelayanin kemauan itu di kelompok yang beda-beda. Terus, gimana cara kita identifikasi variabel-variabel ini secara praktis? Ada panduannya dari Porter. Ada. Dia saranin buat mulai dari 4 kategori variabel yang kelihatan mata gitu sebagai titik awal. Tentu ini perlu disesuaikan ya sama industrinya masing-masing. Pertama, varietas produk. Ini bukan cuma produk intinya aja, tapi semua variasinya, yang udah ada atau yang potensial dibuat. Termasuk layanan pendukung, spare part, bahkan cara produk itu dibundle. Contohnya nih, proxy yang bisa dipakai. Ukuran fisik,
Bayangin alat berat, ya kan? Yang kecil buat konstruksi ringan sama yang gede buat tambang itu kan beda. Atau tingkat teknologi, ponsel jadul sama smartphone canggih. Bahan baku utama, furnitur kayu solid versus particle board. Atau kemasan, minuman botol kaca premium sama yang karton buat massal. Nah, setiap variasi ini bisa jadi butuh proses produksi, logistik, atau cara jual yang beda. Jadi, potensial jadi dasar segmen. Menarik, menarik. Jadi, setiap pilihan desain atau fitur yang ngaruh ke cara kita bikin atau jualnya, itu bisa jadi pembeda segmennya. Selain produk, apalagi? Kedua, tipe pembeli. Siapa sih pengguna akhir produk atau jasa kita? Perbedaan bisa muncul dari ukuran pembelinya, misalnya kita layani korporasi gede atau UKM, atau industri tempat pembeli itu main. Software buat rumah sakit kan beda sama buat pabrik. Bisa juga strategi pembelinya sendiri. Mereka ngejar murah atau kualitas tinggi. Bahkan demografi dasar juga bisa relevan kadang-kadang. Oke, yang ketiga, jelas. Saluran distribusi. Gimana produk kita nyampe ke pembeli akhir? Lewat mana? Tim sales langsung? Atau distributor besar? Agen kecil-kecil? Jualan online? Lewat retail modern? Nah, tiap saluran ini kan seringkali punya struktur biaya sama kebutuhan layanan yang beda-beda. Dan yang keempat, lokasi geografis pembeli. Ini bisa sesimpel beda antar kota, antar provinsi, antar negara, atau bahkan antar blok regional kayak ASEAN gitu. Perbedaan geografis ini sering banget bawa pengaruh ke biaya logistik, selera lokal yang harus diakomodir, sampai regulasi yang beda juga. Jadi kita punya 4 lensa awal ya, produk, pembeli, saluran, sama geografi. Nah, disinilah seninya ya. Cari kombinasi variabel dari kategori-kategori ini yang benar-benar bikin perbedaan signifikan. Soal biaya atau cara bersaingnya. Bukan cuma beda di permukaan aja. Ini kita bangun yang namanya matriks segmentasi. Ini kayak alat visual buat analisis gitu. Prosesnya ada dua hal penting. Kita uji dulu signifikansi tiap variabel. Beda ini beneran ngaruh nggak sih secara struktur atau rantai nilai, atau cuma remeh? Terus, kita uji juga independensi variabelnya. Jangan sampai dua variabel itu sebenarnya ngukur hal yang sama. Gimana kita bayangin matriks ini? Misalnya kita punya beberapa variabel signifikan dari kategori yang beda. Gabunginnya gimana? Ya, kita bisa mulai dengan gabungin variabel dalam satu kategori. Misalnya, semua detail tipe pembeli jadi satu sumbu. Tapi yang lebih sering, kita kombinasiin antar kategori. Coba bayangin matriks buat industri makanan ringan deh. Satu sumbu misalnya varietas produknya, keripik kentang premium, snack ekstrudat murah, kacang sehat. Sumbu lainnya, gabungan tipe pembeli, anak-anak, dewasa muda, keluarga, saluran, supermarket, warung, kafe, dan mungkin geografi kota vs desa. Nah, tiap kotak di matriks itu mewakili satu potensi segmen industri. Wah, ini bantu banget visualisasinya ya. Arena main potensialnya. Tapi gimana kalau variabel signifikannya banyak banget? Matriksnya bisa jadi ruwet dong. Benar, kalau matriks ini jadi terlalu kompleks, itu tanda kita perlu mikir ulang. Apa iya semua variabel itu beneran signifikan secara strategis? Mungkin ada yang bisa digabung. Atau mungkin kita perlu beberapa matriks terpisah aja buat analisis aspek yang beda biar lebih dalam. Tujuannya kan bukan bikin matriks paling rumit, tapi yang paling berguna buat ambil keputusan strategis. Oke. Anggaplah kita udah berhasil nih petakan lanskap segmen industri kita pakai matriks yang relevan. Sekarang masuk ke intinya, strategi. Analisis segmentasi ini kan ujung-ujungnya maksa kita jawab dua pertanyaan dasar ya. Satu, di segmen mana aja kita sebaiknya main? Ini soal cakupan segmen. Dua, gimana strategi kita harus disesuaikan sama pilihan cakupan itu? Nah, ini bawa kita ke pilihan klasik. Antara strategi fokus, nyasar segmen sempit, atau strategi target luas, main di banyak segmen. Kita bedah yang target luas dulu kali ya. Apa sih tantangan sama peluangnya? Nah, pas perusahaan memilih buat main di banyak segmen, mereka itu bakal hadapi tarik-menarik terus nih, antara dua kekuatan. Di satu sisi, ada peluang bagus banget buat manfaatin keterkaitan atau interrelationships antar segmen. Di sisi lain, ada risiko kejebak dalam biaya kompromi atau compromise costs. Nah, ngelola keseimbangan inilah kunci sukses strategi target luas. Bisa dijelaskan lebih dalam? Keterkaitan sama biaya kompromi itu maksudnya gimana dalam konteks ini? Tentu, keterkaitan itu ya kayak sinergi lah. Keunggulan bisa muncul kalau perusahaan bisa sharing aktivitas rantai nilai lintas segmen. Contohnya nih,
pakai tim R&D yang sama buat kembangin produk buat beberapa segmen. Atau pakai pabrik yang sama. Manfaatin jaringan logistik yang sama. Bahkan pakai merek korporat atau tim sales yang sama juga bisa. Sharing aktivitas ini potensial nurunin biaya secara total atau malah ningkatin diferensiasi. Misalnya, reputasi merek yang kuat bisa nular ke segmen lain. Oke, jadi 1+1 bisa jadi lebih dari 2 ya kalau kita pintar cari keterkaitannya. Terus, sisi negatifnya, si biaya kompromi ini apa? Nah, biaya kompromi ini kayak pajak yang mesti dibayar karena coba jadi segalanya buat semua orang pakai satu sistem. Ini kejadian pas rantai nilai yang paling efisien atau paling efektif buat layani segmen A, ternyata beda jauh sama yang optimal buat segmen B. Kalau perusahaan maksa pakai rantai nilai rata-rata atau yang sama buat keduanya demi manfaatin keterkaitan tadi, hasilnya bisa jadi biaya per unit jadi lebih mahal daripada pesaing yang fokus di segmen A atau B itu. Atau diferensiasi produk layanannya jadi kurang tajam, kurang pas sama kebutuhan spesifik tiap segmen. Contoh gampangnya gini, pabrik yang fleksibel banget buat bikin banyak model mobil sekaligus, mungkin biaya per mobilnya lebih tinggi daripada pabrik yang khusus buat satu model massal aja. Kompromi ini, kalau kegedean, bisa bikin perusahaan target luas kalah saing di segmen-segmen tertentu lawan pemain fokus. Wah, ini dilema yang menarik banget. Jadi, buat Anda nih yang perusahaannya main di banyak segmen, kuncinya identifikasi. Keterkaitan mana sih yang benaran kasih untung bersih, dan di mana Anda mungkin bayar pajak kompromi yang kemahalan. Porter bahkan saranin cara praktis buat mulai lihat ini. Petain aja posisi pesaing Anda di matriks segmentasi. Kalau banyak pemain kuat juga main di segmen A dan B, wah kemungkinan besar ada keterkaitan kuat yang bisa dieksploitasi di antara keduanya tuh. Tepat. Sekarang coba kita lihat alternatifnya. Strategi fokus. Strategi ini pilihan sadar buat konsentrasi di satu atau beberapa segmen sempit aja. Nah, keunggulannya datel dari mana? Ada 2 sumber utama nih. Yang pertama, dan ini yang paling gampang dipahami ya, itu kemampuan buat menyesuaikan atau tailoring seluruh operasi atau rantai nilai secara presisi banget buat kebutuhan unik segmen targetnya. Karena nggak perlu kompromi buat layani segmen lain, pemain fokus ini bisa capai struktur biaya yang lebih rendah khusus buat segmen itu, atau ciptain tingkat diferensiasi yang tinggi banget, yang dihargai banget sama pembeli di segmen itu, dan susah ditiru pemain luas. Rantai nilai. Ini bukan cuma penyesuaian loh ya, tapi bangun cara kerja yang baru sama sekali. Didesain dari nol, khusus buat layani segmen target secara superior. Contoh klasiknya ya FedEx itu. Dia revolusi pengiriman paket dengan fokus ke pengiriman semalam buat paket kecil. Dia bangun sistem hub and spoke sendiri, armada pesawat sendiri. Wah, beda banget sama pemain pos tradisional waktu itu. Atau contoh lain, La Quinta Inns. Fokusnya ke pelancong bisnis kelas menengah. Caranya, ngilangin fasilitas mahal kayak restoran gede sama ruang konferensi. Jadi dia bisa nawarin kamar bagus dengan harga bersaing. Wah, rekonfigurasi ini kedengarannya kayak pertaruhan gede ya. Tapi potensinya bisa ubah peta industri. Tapi menariknya, Porter juga bilang fokus itu nggak harus berarti cuma satu segmen aja. Bisa juga fokus ke beberapa segmen terpilih. Kapan nih pendekatan multisegmen fokus ini masuk akal? Pendekatan ini bisa kuat banget kalau ada keterkaitan yang erat banget di antara segmen-segmen yang dipilih itu. Artinya, manfaat dari sharing aktivitas, misalnya R&D, produksi, pemasaran, di antara segmen-segmen fokus itu jauh lebih besar daripada biaya kompromi yang muncul karena nggak melayani segmen lain. Di sumber materi kita ada contoh konseptual menarik dari industri info keuangan. Bayangin, perusahaan A. Fokusnya ke produk jualnya database keuangan aja, tapi layaninya macam-macam tipe pembeli, bank, asuransi, dan lain-lain. Mereka andelin sinergi kuat di R&D sama produksi database. Terus perusahaan B. Fokusnya ke pembeli, cuma layani industri asuransi, tapi nawarin macam-macam produk, database, konsultasi, software. Mereka bangun keunggulan dari sistem pengiriman sama penjualan yang spesialis banget buat asuransi. Nah, perusahaan C. Fokusnya ke kombinasi produk pembeli yang spesifik banget. Misalnya, cuma konsultasi strategis buat bank investasi. Ia cari diferensiasi mendalam di ceruk itu. Contoh itu bagus banget ya, buat gambarin gimana fokus bisa punya banyak rasa. Persaingan jadi seru pasti di titik temu. Misalnya, segmen database buat asuransi, yang dilayani si A, fokus produk, sama si B, fokus pembeli. Masing-masing datang bawa keunggulan beda, iya kan? Berdasarkan keterkaitan yang mereka bangun itu.
Ini juga nunjukin gimana keterkaitan itu bisa jadi kayak pedang bermata dua. Bikin kuat, tapi juga bikin agak kaku kalau pasar berubah arah. Betul. Dan itu bawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Seberapa bertahan lama atau sustainable sih strategi fokus itu? Apalagi kalau harus hadapin gempuran pemain besar bertarget luas yang mungkin sumber dayanya lebih banyak. Nah, ini pertanyaan kunci nih. Apa fokus itu cuma strategi sementara aja, sebelum dimakan sama yang gede? Nggak selalu. Keberlanjutan fokus itu sangat bergantung pada dua faktor. Kalau dibandingin sama pemain bertarget luas. Satu, seberapa besar biaya kompromi yang harus ditanggung pemain luas kalau mereka coba niru atau nyerang segmen fokus itu pakai sistem mereka yang lebih umum. Makin gede pajak kompromi buat pemain luas, ya makin aman posisi pemain fokus. Dua, seberapa besar keuntungan dari keterkaitan yang dinikmati pemain luas dari aktivitas mereka di segmen-segmen lain. Kalau keuntungan ini gede baruat, mereka mungkin punya subsidi silang gitu buat nyerang segmen fokus, meskipun sebenarnya kurang efisien buat mereka. Oh, oke. Jadi, sebagai pemain fokus, Anda harus terus waspada sama dua hal ini ya. Apa segmen Anda mulai kabur? Apa pemain besar nemu cara baru buat ngurangin biaya kompromi mereka, mungkin lewat teknologi baru, atau mereka bisa ningkatin sinergi mereka? Kalau iya, wah, benteng pertahanan Anda bisa mulai goyah tuh. Sebaliknya nih, gimana dengan pemain bertarget luas itu sendiri? Apa main di banyak lapangan itu otomatis jamin keunggulan? Jelas enggak lah ya. Jadi besar kan nggak sama dengan jadi unggul secara kompetitif. Tepat. Keunggulan kompetitif buat pemain bertarget luas itu datang bukan cuma dari ukurannya, tapi dari kemampuannya mengelola keterkaitan antar segmen secara efektif. Kalau mereka jago banget soal ini, mereka bisa capek. Kepemimpinan biaya absolut lewat skala ekonomi gede banget dari sharing aktivitas di banyak segmen. Atau diferensiasi yang kuat lewat aktivitas bersama yang ciptain nilai unik. Misalnya merek corporate yang kuat banget atau kapabilitas R&D lintas divisi yang superior. Tapi mereka tetap punya kelemahan atau tumit Achilles gitu. Selalu ada, mereka paling rentan itu di segmen-segmen yang punya kebutuhan pembeli atau rantai nilai optimal yang beda banget dari mayoritas segmen lain yang mereka layani. Nah, disitulah pajak kompromi paling rasa. Dan disitulah pemain fokus punya kesempatan terbaik buat masuk, berkembang, dan bangun benteng pertahanan yang susah ditembus sama pemain besar yang serba kompromi itu. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya ya dari penjelajahan kita di bab 7 ini. Pertama, dan ini penting diingat nih, segmentasi industri versi Porter ini jauh lebih dalam dari sekedar taktik pemasaran. Ini tuh alat analisis strategis buat paham struktur biaya sama persaingan di seluruh peta industri Anda. Kedua, strategi fokus itu bukan cuma soal ngecilin pasar. Kekuatannya datang dari penyesuaian mendalam rantai nilai buat layani target secara superior, atau dari pemanfaatan cerdas keterkaitan antar beberapa segmen terpilih. Ketiga, strategi target luas itu penuh tantangan. Suksesnya bergantung mutlak pada kemampuan ngelola tarik-menarik antara maksimalin manfaat keterkaitan sama minimalin biaya kompromi. Kalau gagal di keseimbangan ini, ya bisa jadi besar tapi lemah. Nah, sekarang coba direfleksikan ini ke konteks Anda. Gimana konsep segmentasi rantai nilai ini, bukan cuma segmentasi pasar loh ya, bisa diterapin di industri atau perusahaan Anda? Ada nggak segmen yang selama ini Anda layani, tapi sebenarnya malah membebani karena biaya komprominya ketinggian? Atau sebaliknya, ada keterkaitan antar unit bisnis atau produk yang belum dimanfaatin optimal? Dan coba pikirin juga, apa perusahaan Anda udah benar-benar paham kenapa beberapa pelanggan atau produk itu lebih mahal buat dilayani daripada yang lain? Di seluruh langkah bisnis Anda loh ya, bukan cuma soal harga jualnya aja, tapi total biaya buat melayani itu. Bunyi di industri Anda. Ceruk yang mungkin diabaikan pemain besar karena dianggap terlalu aneh atau butuh penanganan khusus, tapi sebenarnya nunggu pemain fokus yang tepat buat masuk, merekonfigurasi cara mainnya dan ciptain keunggulan baru yang radikal. Coba direnungkan.